Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Anggraini, Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan makalah arsitektur dan organisasi komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengelola informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Organisasi komputer adalah bagian yang terikat erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Struktur komputer. Central Processing Unit atau CPU berfungsi sebagai pengontrol komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor saja. Memori utama berfungsi sebagai penyimpanan data. 1-10 berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Sistem interconnection merupakan sistem yang menghubungkan CPU. Sejarah singkat komputer generasi pertama. Tabung vakum dari tahun 1945 sampai dengan 1955. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Pada tahun 1948 dirancang dan dibuat oleh John McCool dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania. Merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. ENIAC dibuat di bawah lembaga Army Ballistic Research Laboratory, sebuah badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan jarak dan tabel lintasan peluru kendali senjata baru. Sebelumnya tugas ini dilakukan oleh kurang lebih 200 personel dengan menggunakan kalkulator untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan matematis peluru kendali yang memakan waktu lama. Generasi kedua, transistor dari tahun 1955 sampai 1965. Sejak pesatnya teknologi semikonduktor hingga menghasilkan komponen transistor membawa perubahan besar pada dunia komputer. Komputer era ini tidak lagi menggunakan tabung vakum yang memerlukan daya operasional besar. Tabung-tabung itu digantikan komponen kecil bernama transistor. Konsumsi daya listrik amat kecil dan bentuknya pun relatif kecil. Dan generasi ketiga, integrated circuit dari 1965 sampai 1980. Pada tahun 1958 terjadi revolusi elektronika kembali, yaitu ditemukannya integrated circuit atau IC yang merupakan penggabungan komponen-komponen elektronika dalam satu paket. Dengan ditemukan IC ini semakin mempercepat proses komputer. Kapasitas memori makin besar dan bentuknya semakin kecil. Generasi keempat, versi large scale integration. Per tahun 1980. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai adanya VLSI. Pakai VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detiknya. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004. Mikroprosesor 4004 dapat menambahkan dua bilangan 4 bit dan hanya dapat mengalihkan dengan cara pengulangan penambahan. Unit masukan dan keluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori
primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul 1.0 merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis, teknologi, unjuk kerja, dan harganya. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terjadi dalam prosesor, yaitu memori di dalam memori pertama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti satu, seperti disket dan hard disk. Yang terakhir, pipeline adalah satu set dari elemen pemrosesor data dihubungkan secara seri, sehingga hasil keluaran dari satu elemen adalah masukan bagi elemen berikutnya. Elemen-elemen dari sebuah pipeline sering dijalankan secara paralel. Contoh pipeline dalam komputer adalah pipeline instruksi. Biasanya digunakan di unit pemrosesan sentral agar instruksi-instruksi dapat dijalankan dalam satu waktu dalam satu sirkuit digital. Biasanya sirkuitnya dibagi dalam beberapa tahap, termasuk dekode, instruksi, aritmatika, dan tahap-tahap penjemputan data dari register, di mana setiap tahap melakukan satu instruksi dalam satu waktu. Pipeline grafis sering ditemukan dalam sebagian besar unit pemrosesan grafis yang terdiri dari berbagai unit aritmatik atau unit pemroses sentral lengkap yang menerapkan berbagai macam tahap dari operasi render yang umum seperti proyeksi, perspektif, kalkulasi, warna dan pencahayaan, primitif, gambar, dan sebagainya. Pipeline perangkat lunak, di mana keluar dari satu program langsung dipakai oleh program lain sebagai masukan sehingga dapat langsung diproses. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.